Hansel dan Gretel. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian, hiduplah sepasang suami istri yang mempunyai 2 orang anak bernama Hansel dan Gretel. Walau hidup mereka sederhana, namun keluarga itu amat bahagia. Sempat suatu hari sang ibu meninggal dunia karena sakit keras. Hansel dan Gretel bersedih sepanjang hari karena kepergian ibu yang mereka kasihi. Untuk menghibur anak-anaknya, sang ayah menikah lagi dengan seorang wanita dari desa seberang. Ternyata, ibu yang baru ini sangat jahat dan memperlakukan anak-anak tirinya dengan buruk. Dari pagi hingga petang, Hansel dan Gretel disuruh terus bekerja dan hanya diberi makan 1 kali sehari. Saat musim kemarau tiba, keluarga itu tidak mempunyai simpanan makanan lagi. Persediaan gandum dan susu telah habis. Ibu tiri yang kejam membujuk suaminya untuk membawa anak-anak tirinya ke hutan dan meninggalkan mereka di sana. "Bu, itu sama saja dengan membuang anak-anakku. Aku tidak akan melakukannya," hardik sang ayah kepada ibu tiri. Dengan kesal, ibu tiri menjawab, "Kita sudah tidak punya apa-apa untuk dimakan. Kalau kita tidak melakukannya, kita semua akan mati kelaparan." Sementara itu, dari dalam kamar, Hansel dan Gretel mendengarkan pembicaraan ayah dan ibu tirinya. Gretel menangis ketakutan. "Kak, apakah kita akan mati di dalam hutan?" "Shh, tenanglah dik, aku mendapat ide cemerlang. Kau tunggu di kamar. Aku akan keluar sebentar untuk mengumpulkan batu-batu kerikil," jawab Hansel kepada adiknya. Hansel bergegas ke pinggir sungai di belakang rumah. Ia mengumpulkan batu-batu kerikil putih yang dapat bersinar bila tertimpa cahaya bulan dan disimpannya batu-batu itu dalam kantong celananya. Pada esok paginya, ibu tiri membangunkan Hansel dan Gretel. Ia memberi sepotong roti pada mereka, lalu bersama-sama berangkat ke hutan. Sambil berjalan, Hansel membuang batu kerikil putih yang ada dalam kantong celananya satu demi satu. Tibalah mereka di dalam hutan. Ayah dan ibu tiri berjalan lebih jauh ke tengah-tengah hutan untuk menebang kayu. Sementara Hansel dan Gretel ditinggalkan bermain-main di dekat padang bunga. "Hansel, jaga adikmu baik-baik," kata sang ayah sebelum pergi. Hatinya sangat sedih karena harus berpisah dengan anak-anaknya. Tanpa terasa, matahari mulai tenggelam dan hari menjadi gelap. Suara angin yang berdesir membuat Gretel menangis ketakutan. "Jangan menangis. Jika cahaya bulan muncul, kita pasti akan pulang dengan selamat," hibur Hansel. Tak lama kemudian, dari sela-sela pepohonan muncul cahaya bulan yang bersinar terang. "Nah lihat, sekarang kita tinggal mengikuti batu-batu kerikil yang berkilauan agar bisa kembali ke rumah," kata Hansel sambil menggandeng tangan Gretel. Mereka bersama-sama menyusuri jalan di hutan dan akhirnya sampai di rumah. Sang ayah amat senang mendapati kedua anaknya pulang dengan selamat. Tapi kebalikannya dengan sang ibu tiri. Ibu tiri heran dan mencari tahu bagaimana cara Hansel dan Gretel bisa kembali ke rumah. Ternyata ketika ia membuka pintu, tampaklah batu-batu kerikil yang berkilau kena cahaya bulan. Lalu ibu tiri mencari cara agar Hansel dan Gretel tidak bisa kembali lagi ke rumah. Ibu tiri mengunci pintu kamar mereka agar besok tidak bisa mengumpulkan batu-batu kerikil lagi. Hansel dan Gretel amat cemas dan mereka berdoa minta perlindungan dari Tuhan.
Esok harinya seperti kemarin, Ibu Tiri membangunkan mereka pagi-pagi sekali. Ia memberi Hansel dan Gretel sepotong roti, lalu bersama-sama pergi ke hutan. Hansel tak kehabisan akal. Ia mencuil rotinya sedikit demi sedikit dan menjatuhkannya ke tanah. Ia berharap serpihan roti itu bisa membuat jejak untuk menuntun mereka kembali ke rumah. Tapi malang, serpihan roti itu telah habis dimakan oleh burung. Hansel dan Gretel tidak bisa mencari jalan pulang ke rumah. Oh, bagaimana nasib mereka? Hari sudah senja dan matahari mulai bersinar redup. Hansel menuntun Gretel mencari tempat yang aman untuk berlindung. "Jangan khawatir adikku, Ibu di surga pasti menjaga kita," kata Hansel. Tiba-tiba mereka mencium aroma adonan roti yang sedang dipanggang. Mereka berlari ke arah bau lezat tersebut. Tampaklah sebuah rumah mungil yang terbuat dari kue, mirip seperti rumah boneka. Dindingnya dibuat dari tumpukan biskuit berwarna-warni. Atapnya dari gula-gula, sedangkan pintu dan jendelanya terbuat dari coklat. Wah, lezat sekali. Tanpa pikir panjang, Hansel dan Gretel mendekati rumah itu dan memakannya dengan lahap. Tiba-tiba, "Hei, siapa yang berani merusak rumah kesayanganku?" sentak sebuah suara. Hansel dan Gretel terkejut sekali. Muncullah di hadapan mereka seorang nenek sihir berwajah menyeramkan. Matanya merah, hidungnya bengkok, dan rambut putihnya panjang berantakan seperti benang kusut. Dan matanya sudah tidak jelas untuk melihat. "Hihihihihihihi, anak yang manis dan segar. Sebagai hukuman karena telah memakan rumah kueku, aku akan memakan kalian," kata nenek sihir sambil terkekeh-kekeh senang. Nenek sihir menyeret Hansel dalam kurungan besi dan mengunci pintunya. Kemudian ia berteriak memanggil Gretel. "Anak laki-laki ini masih terlalu kurus. Lekas kau buatkan makanan yang enak agar ia makan dengan lahap dan menjadi gemuk. Aku sangat ingin menyantap dagingnya." Gretel hanya bisa menangis dan memegang erat tangan kakaknya dari balik jeruji. "Jangan takut, Ibu di surga pasti selalu menjaga kita," hibur Hansel. Hampir setiap hari, nenek sihir menengok Hansel untuk memeriksa apakah tubuh Hansel sudah menjadi gemuk atau belum. "Aku lapar. Sudah berapa gemuk tubuhmu? Cepat ulurkan tanganmu." Hansel yang cerdik tahu kalau nenek sihir bermata rabun. Ia segera mengelurkan sebuah tulang sisa makanan. Si nenek sihir segera memegangnya. "Ah, kau tidak juga gemuk, tidak enak untuk dimakan," kata nenek sihir kecewa. "Lebih baik aku tunggu beberapa hari lagi." Hansel tetap di dalam jeruji dan Gretel selalu memasak makanan untuk Hansel. Tibalah saatnya nenek sihir memeriksa Hansel. "Berikan tanganmu, aku ingin memeriksamu," ujar nenek sihir dengan tidak sabar. "Ah, kamu tetap kurus, tapi aku sudah tidak mau menunggu lagi. Akan kusantap dagingmu dengan roti lapis buatanku. Pastilah terasa lezat." Hihihi. Hansel dan Gretel sangat ketakutan mendengar kata-kata si nenek sihir. Disuruhnya Gretel menyalakan api di tungku untuk memanggang adonan roti. Gretel berdoa dalam hati agar ia bisa menyelamatkan Hansel. Setelah membakar kayu agar tungku menjadi panas, Gretel memanggil si nenek sihir. "Nek, aku tidak bisa membuka tutup tungku ini." "Ah, dasar anak lemah. Sini biar aku yang membukanya," jawab si nenek. Saat nenek sihir membuka tutup tungku, Gretel mendorongnya sekuat tenaga hingga si nenek jatuh ke dalam tungku yang panas. Gretel cepat-cepat menutup pintu tungku dan akhirnya nenek sihir itu pun mati terbakar.
Ia bergegas mengeluarkan Hansel dari kurungan besi. "Kita selamat, Kak. Tuhan mendengarkan doa kita," kata Gretel. Keduanya berpelukan karena bahagia. Sebelum meninggalkan rumah kue itu, tanpa sengaja, Hansel dan Gretel menemukan banyak sekali harta karun, lalu memasukkannya ke dalam kantong-kantong bajunya. Mereka mencari jalan pulang dan sampailah di tepi sungai. "Bagaimana cara kita menyeberangi sungai ini, Kak?" tanya Gretel. Belum sempat Hansel menjawab, tiba-tiba muncul seekor angsa putih raksasa yang berenang ke arah mereka. "Ayo, naiklah ke punggungku," ucap angsa putih itu ramah. Sang angsa mengantar mereka menyeberangi sungai. Sampai di seberang, Hansel berteriak kegirangan, "Ah, ini adalah jalan menuju rumah kami. Terima kasih angsa putih." Angsa putih itu mengangguk kemudian terbang ke langit. Mereka tidak tahu sebenarnya angsa itu adalah jelmaan ibu mereka yang ada di surga. Sampai di rumah, Hansel dan Gretel bertemu dengan ayah mereka yang kini tinggal sebatang kara. Ibu tiri mereka telah tiada karena sakit keras. "Anak-anakku, maafkan ayah. Ayah berjanji tidak akan meninggalkan kalian lagi," kata sang ayah sambil memeluk kedua buah hatinya. Akhirnya, mereka pun hidup bahagia selamanya dan tidak miskin lagi.